Kita tunjukin bahwa ke masjid itu happiness, dan saya pengen sharing sama kalian. Bukan ke masjid itu paksaan dan saya pengen maksain kalian, bukan. Bukan taklim itu adalah doktrin dan saya pengen ngedoktrinin kalian, bukan. Ke masjid itu happiness yang lain yang belum mungkin pernah kalian rasain. Selama ini kalian ngerasain happiness itu dengan hiburan, dengan jalan, dengan nongkrong. Sebetulnya ada juga happiness yang lain, nongkrongnya di masjid, hiburannya di masjid, ketawanya di masjid, apa misalnya tidurnya di masjid mungkin misalnya, atau apa ketemu teman-teman lama di masjid, sholatnya di masjid, nangisnya di masjid. Itu happiness dari sisi yang lain yang mungkin teman-teman kita belum ngerasain, sehingga mereka agak-agak mikir, bener nggak ya ke masjid itu happy gitu. Nah, gimana kita tunjukin bahwa ke mereka bahwa di masjid itu happy? Kitanya yang harus happy dulu. Bahagia di dalam masjid. Ini yang cewek-cewek di atas bahagia berada di atas. Pengen ganti biar kita yang ke situ. Bahagia ya di situ ya, nggak nyampur ya. Dan ngelihat saya lebih jelas gitu. Bahagia ya di dalam masjid. Kalau kalian ngerasa bahagia berada di dalam masjid, bahagia dapat hidayah, bahagia bisa dengar taklim, maka coba share your happiness, kebahagiaan ini kepada yang lain. Sama kayak kita semangat sharing tempat makan yang enak. Oh, ada tuh tempat makan atau cafe yang cozy banget misalnya, atau bukan tempatnya tapi makanannya, menunya tuh enak banget gitu. Sambalnya tuh khas misalnya, atau sausnya buatan sendiri, atau minumannya apalah gitu ya. Kita semangat sharing kepada teman-teman kita. Kalau perlu, sebagian orang ada yang motoin menunya, di capture udah gitu, di share di Instagram, di grup, dia broadcast lagi di mana, lagi makan apa, makanannya enak, rekomendasi lah ya, recommended. Akhirnya teman-temannya kan pada nanya, di mana tuh, di mana tuh, di mana tuh. Ya udah kita bareng aja besok. Ada yang traktirin nggak nih? Akhirnya datang. Kan semangat kan? Pengen orang lain ngerasain apa yang kita rasain. Kalau urusan makan aja semangat, urusan dunia aja semangat, urusan jalan-jalan aja semangat untuk di-share, apalagi urusan yang paling berharga, yaitu urusan agama Allah, urusan masjid Allah, urusan rumah Allah. Kalau ada spot wisata, tempat yang keren di mana gitu, kita semangat sharing ke yang lain dan merasa orang lain harus ngerasain nih, tempat ini tuh keren banget gitu. Maka tidak ada tempat yang lebih baik di muka bumi, kata Nabi, daripada rumah Allah. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Jadi harus ada semangat untuk sharing itu. Ah, saya pengen teman saya yang ini dapetin kebahagiaan yang saya rasain di dalam masjid. Share kepada mereka. Ajak, kalau bahasa pesantren mah dakwah lah ya. Mendakwahi teman-teman yang belum merasa tertarik ke masjid. Caranya gimana? Caranya kita tuh harus terlihat happy, dan happy-nya tuh harus tulus, happy beneran gitu. Gimana kita mau ngajak dia ke masjid dan kita bilang masjid itu asik, masjid itu bahagia, nyaman, tentram, hatinya tuh kayaknya damai. Kalau pas kita keluar dari masjid, wajah kita tuh nggak happy gitu. Pas kita ketemu sama teman-teman kita kayak ngerasa ada beban gitu. Jadi dia ngelihat, kasihan ya si fulan ya. Kenapa? Sejak dia berubah, mereka kan nggak tahu istilah hijrah, taunya berubah ya. Sejak dia berubah, kayaknya saya lihat dia cemberut aja. Ngelihat kita tuh kayak ngelihat setan gitu. Nah ini kan berarti nggak happy tuh sama orang lain, sehingga orang ngelihat kita tuh nggak asik. Kalau mau kayak dia mah nggak enak, saya mah mau kayak gini aja. Kalau perlu lebih parah dari ini, lebih nakal dari ini. Soalnya orang yang lebih nakal dari saya kelihatannya tuh kayak asik banget gitu. Kelihatannya orangnya care banget, kelihatannya orangnya rame, kelihatannya orangnya pokoknya nyaman gitu. Tapi yang ini yang udah berubah, kok jadi gitu ya? Berarti tugas kita adalah menampilkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur bahwa hijrah itu bahagia. Bukan paksaan, bukan doktrin, bukan karena kondisi, tapi memang Allah kasih kita hidayah dan kita memilih itu dengan sukarela. Bahagia banget hijrah tuh. Belajar agama itu bahagia banget. Duduk di masjid itu bahagia banget. Menjadi orang yang coba mempelajari agama lebih baik dan mengamalkannya bahagia banget.
Sehingga ketika dia ngelihat kita, dia jadi penasaran. Kok dia sekarang orangnya lebih nahan emosi ya daripada dulu. Dulu mah orangnya ngeledak-ledak gitu. Sekarang lebih sabar. Sekarang orangnya lebih kalem. Sekarang orangnya lebih bijak kayaknya. Sekarang orangnya lebih care sama teman ketimbang dulu. Kalau dulu mah nggak gitu-gitu amat. Tapi sekarang luar biasa, care banget sama temannya. Sekarang dia orangnya mudah tersenyum, orangnya ngalah, orangnya pas mereka ngelihat perubahan kita yang luar biasa, yang keren, yang mudah-mudahan sesuatu yang baik, itu buat mereka penasaran, kok jadi gitu ya, apa yang berubah dari dia, apa yang membuat dia jadi kayak gitu. Ternyata setelah diteliti, setelah dicari tahu sama mereka, kita tuh udah belajar agama pelan-pelan. Ternyata benar, belajar agama itu bisa membuat orang jadi lebih baik, bukan buat orang jadi lebih gampang ngeselin. Kan ada orang makin belajar agama makin ngeselin, ada orang yang makin belajar agama makin nyenengin. Nah, kita coba yang kedua, sehingga dari situ kita bisa sharing. Nanti ajaknya pelan-pelan kayak tadi, gak usah langsung bilang mau ngajak ke taklim. Taklim apaan? Halakoh itu apa gitu. Istilahnya berat-berat banget. Halakoh, taklim, tarbiyah, apalah gitu. Tausiah, liko, gitu-gitu kan berat tuh. Terus ngapain? Nongkrong yuk gitu. Gimana? Udah ada sama teman-teman lama yang kayak tadi. Udah pelan-pelan akhirnya, dan gak usah dipaksain. Jangan sampai wajah kita berubah menjadi cemberut gara-gara dia menolak. Justru ketika kita cemberut gara-gara dia nolak, itu menunjukkan bahwa kita itu nggak asik gitu, nggak nyaman. Sehingga dia akan lagi-lagi berkata, ternyata kamu udah berubah, nggak kayak dulu gitu. Makanya coba kita punya semangat untuk share. Kenapa sih harus punya semangat untuk sharing? Pertama, emang lebih asik kalau rame-rame kan. Bayangin kalau ketemu di sini teman-teman lama gitu, teman-teman nakal dulu, ketemunya di masjid kan itu asik ya. Kalau nggak punya teman nakal, jangan nakal, udah aja teman-teman yang baik dulu gitu. Saya mah Ustadz nggak pernah nakal-nakal amat, dari dulu mah gini-gini aja. Kan ada istilah pemuda hijrah mah dulunya nakal, kalau pemuda istiqomah emang dari dulu udah baik gitu. Istiqomah kan. Jadi kalau ini emang saya mah Ustadz dari dulu udah baik. Oh, kamu bukan pemuda hijrah, pemuda istiqomah. Karena udah baik. Teman-teman nakal nongkrong dari dulu tuh ketemu lagi di sini. Akhirnya malu, tapi gimana mau malu? Lo juga di sini, gua juga di sini, sama dengan kita. Cuma beda jalur masuknya, ada yang lewat si fulan. Pokoknya ketemunya di sini, akhirnya reunian di masjid. Itu luar biasa.